Salam becek, Sugeng Rawo, selamat datang di Kampung Becek. Sesuai namanya, becek itu berarti kebaikan. Melalui kanal kami ingin menghadirkan kebaikan melalui tamu-tamu becek yang kami hadirkan. Saya Reza. Saya Ade. Kami berdua adalah penggerak di Kampung Becek. Tamu becek kali ini adalah Mas Febru. Selamat datang Mas Febru. Mas Febru. Ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mbak Ade, Mas Reza. Mas Febru adalah seorang expert di bidang desain grafis yang saat ini Mas Febru menjadi salah satu mentor di platform kariranak.id ya Mas ya? Betul Mbak. Oke. Mas, boleh nggak ceritain bagaimana proses pertama kali Mas menjalani desain itu buat Mas ya gimana sih? Apa dari SD udah mulai gambar kah atau gimana ya Mas? Sekarang ini udah bagian dari hidup Mas ini desain grafis sih, ceritanya gimana mulanya Mas? Oke, sedikit cerita ya Mas ya. Ya. Secara ke belakang nih Mas, agak jauh nih Mas ke belakang nih Mas. Jangan kejauhan. Jadi gini Mas, saya mulai belajar desain tuh sebenarnya kalau dari sekolah sebetulnya desain itu apa ya Mas ya. Jadi waktu masa sekolah itu saya nggak tahu desain itu apa Mas. Kebetulan proses setelah lulus SMA saya berkesempatan waktu itu saya kerja dulu Mas. Kerjanya belum desain Mas. Lulus SMA ini? Lulus SMA saya langsung kerja. Waktu itu kerja apa aja lah Mas, yang menurut saya semua harus dicoba kan ya Mas ya. Nah kebetulan di tempat kerja itu berhubungan nih di bidang desain. Setiap hari ngelihat teman-teman yang di bagian front office yang desainer ya waktu itu ya, ada desainer. Maaf Mas, itu di bidang apa itu tempat bekerjanya? Waktu itu di sosial media atau? Di undangan, saya lebih undangan ya, percetakan undangan Mas. Percetakan itu, ya. Di situ saya lihat kok apa ya, kok bagus ya, kok keren ya. Terus saya penasaran kan, caranya piye sih, gitu kan. Saya tanya, ini caranya gimana? Tapi kan saya belum berani tuh Mas untuk minta belajar atau apa. Kebetulan dikasih kesempatan, dikasih ruang buat belajar. Jadi saya belajar itu sama mentor saya itu Mas waktu dulu itu, waktu belajar pertama kali itu. Cuman sekitar 1-2 bulan. 1-2 ya, bulan. 1-2 bulan saya belajar teknik dasar, terus akhirnya dikasih kesempatan buat berada di depan di depan komputer buat mulai desain Mas. Oh gitu. Iya. Sebelumnya itu ya. Belajar dari nol. Ya? Jadi basic saya bukan orang yang benar-benar bisa desain ya. Maksudnya bukan cita-cita desainer gitu ya? Cita-cita bukan desainer. Kalau anak kecil kan cita-cita jadi dokter kan ya Mas ya. Sama polisi Mas. Iya, polisi kan, Mas. Betul. Kebetulan waktu itu kan karena setiap hari ngadepin ada customer yang minta didesainkan apa, undangannya seperti apa, itu kan saya benar-benar harus ngikutin permintaan customer itu seperti apa. Jadi desainer itu yang nggak hanya jalan sesuai apa yang kita maksud, kita bagus itu bagus, terus kita paksa klien untuk suka juga enggak. Jadi proses pengerjaan desain itu ya kita ngobrol sama customer, pengennya gimana sih? Nyenengin sebenarnya. Betul, lebih ke apa ya Mas? Ke pelayanan ya Mas ya. Akhirnya kan ke service betul. Jadi benar-benar sampai klien oke, klien seneng, ACC bungkus cetak. Tuh Mas. Nah, klien seneng berarti Mas juga pasti ikut seneng ya? Oh ya pasti Mas. Nah, berarti memang itu mulai dari situ Mas langsung tambah jeru atau tambah dalam lagi tentang desain terus gimana Pak? Proses itu kan karena setiap hari ngadepin desain, akhirnya kan kita tetap harus ngulik ya Mas ya. Kita kalau desain itu aja monoton itu kan pasti bosan kan Mas. Ya kita nyaranin kalau ada customer baru, ini loh tren yang sekarang tuh seperti ini desainnya. Ya pokoknya
kita kan jual jasa ya, jual service ya, pinter-pinter lah. Intinya klien harus oke kan gitu kan Mas. Siap. Nah Mas, untuk bisa desain tuh perlu bakat nggak Mas? Sama mindset apa sih yang diperluin untuk jadi expertise di desain grafis? Oke. Kalau untuk bakat, sebenarnya saya sendiri bukan bakat Mbak. Saya berawal dari sebuah proses ya Mbak. Jadi proses mencoba, terus mencoba. Sebenarnya lebih ke pembiasaan sih Mbak. Jadi effort, selalu melakukan pekerjaan desain, selalu bikin karya sebanyak-banyaknya. Karena dengan bikin karya itu kan kita membiasakan menggunakan tool-tool yang kalau mungkin awal pasti ini pakainya apa ya, tapi kalau kita sudah terbiasa pasti kalau bikin ini pakainya ini, jadi tahu ya. Iya, prosesnya sih sebenarnya lebih ke effort sama lakukan aja. Kalau memang pengen atau minat di dunia apapun, kalau saya di dunia desain ya lakukan aja apa yang kamu mau. Soal jelek atau bagus itu relatif ya. Kalau orang baru pertama kali belajar, jangan berharap bagus sih Mbak. Iya. Kan itu sebuah proses loh saya ngomong. Jadi proses desain itu bisa rapi, bisa bagus, atau tata letaknya kita lihat bisa eye-catching, itu kan sebenarnya proses dari mencari. Betul. Bukan tiba-tiba langsung jadi bagus, itu kan enggak. Jadi saya lebih percaya sebuah proses usaha. Ya itu pun Mas yang sebetulnya makanya kami penasaran sekali desain itu sebenarnya apa kudu bakat gitu kan. Nah, sekarang Mas tadi udah bilang iya bakat nggak perlu. Iya. Tinggal minat kencengin. Betul. Gitu ya Mas. Setuju Mas. Kerjain ya. Iya kerjain. Lakukan. Iya. Karena kan proses tidak akan mengkhianati hasil ya Mbak. Betul. Itu sih yang saya kebetulan kan sekarang dikasih kesempatan buat nemenin adik-adik yang ada di karir anak. Nah itu kan itu gimana? Yang penting saya kalau pertama kali ngobrol ya mereka ya minatmu apa? Ya. Terus di prosesnya kok susah ya Kak? Lah mbok pikir gampang kan itu kan Mas, jawabannya selalu itu. Ya itu kan. Tapi kan semua pasti awalnya susah, pusing pasti. Berarti kan berproses. Tinggal perbanyak referensi, tingkatin terus skillnya. Pokoknya rutin aja sih Mas kalau aku Mas. Kalau emang minat di desain ya benar-benar habis-habisan di situ. Kerjain terus dibikin rutin. Iya. Bikin kebiasaan. Konsisten sih Mas akhirnya kan. Orang kan biasanya awal-awal nyoba jelek nyerah. Lah ya banyak orang-orang berhasil itu kan bukan hanya dari 1-2 kali proses kan. Banyak proses yang dilalui kan Mas. Nah Mas kan sekarang paling banyak tuh punya yang paling lagi handle lagi anak-anak. Sama karir anak-anak magang gitu ya. Gitu kan. Nah itu kan macam-macam kan Mas ya. Nah kalau memang itu sudah seperti formula itu sudah dikerjakan dan itu always work atau selalu bekerja seperti itu atau gimana? Atau memang mentor juga di dalam ini kudu piye gitu? Apakah memang mereka juga kadang ya kebanyakan ya Mas, sorry ini agak ini bahwa tadi Mas tadi dia udah bilang nah nyoba sendiri jelek gitu, nggak ada apresiasi, nggak ada wes mandek berhenti lah gitu. Nah yang membedakan sekarang di sini kayak seperti karir anak. Jadi tugas pendamping mereka terus jalan. Apa yang gitu. dilakukan? Apa yang waktu itu diterapkan di situ? Kalau yang saya praktekkan ya Mas selama ini di karir anak itu nemenin adik-adik itu ya pertama pasti kita ngajarin ya skill basicnya dulu. Skill basic. Ya, habis itu mereka eksplorasi Mas akhirnya kan. Yuk explore yuk kita bikin apa. Terus kalau salah satu dari mereka ada yang nggak pede, Kak kok jelek ya, kok gini, ya tugas kita yang nguatin sih Mas akhirnya kan. Ya kalau langsung pertama bikin bagus itu kan kayak sulapan ya Mas ya, kita ngomong ya Mas ya. Iya kita nguatin ya itu proses, bagian dari proses. Setiap anak itu kan punya prosesnya masing-masing. Jadi ada yang cepet atau ada yang lama atau ada yang lambat, itu ya kita sebagai mentor ya nemenin Mas. Iya. Jadi kita nguatin sih. Kalau orang Jawa ngomong bombong ya Mas ya.
ayo tong api iso gitu loh Mas. Kalau kita ngomongkan itu Bombong wis ya. ora ono sing ra iso. Oke. Jadi aku yakin kalau ada sih slogan Jawa itu kan kowe iso aku iso kabeh iso, ojo kalah karo wegah kan itu Mas. Ya. Intinya kan semua orang bisa. Jeru itu. Iya, yang Juga bikin makan warga. orang gagal kan wegah kan Mas. Eh, Cuman pengen aku harus bisa bikin ini tapi nggak action, nggak ngelakuin apa-apa, ya udah. Ya stuck Duduk aja. gitu, Iya. tapi Dan Mung bosen kudu. ya Mas ya. Iya. Melawan kebosanan tuh dengan Betul. itu aja yang dikerjain gitu kan. Iya, betul, Mbak. Tadi Bunda kemarin ada bombong bimbing. Iya, Oh, iya. bimbing dan bombong tadi barusan yang disebut sama Mas Febri. Berarti satu rangkai itu Mas ya, Iya. bombong dan bimbing. Kalau di Karana sih ya tahap awal pasti kita bimbing ya. Bimbing itu kan ngajarin mereka Bimbing secara dan teknis. bombong. Ya. Nah, Kalau teknisnya sudah dapat, baru ningkatin skill, nah, ningkatin kualitas produksi karya itu kan. Oke. Ya kan kadang nggak pede atau minder, nah itu kita harus nguatin aja, kita bombongnya di situ Mas. Si- Dan kita membuktikan karena kan beberapa karya adik-adik itu kan market kita kan luar ya, di Oh iya. stok itu kan kita kan di Oke, luar. oke, oke. Kita buktikan dari earningnya aja kan, dapat Hmm. tuh karyamu di akun ini bisa menghasilkan sekian, itu kan Wow. sebuah apresiasi buat mereka. Kita jangan ngomong nilai, kalau kita ngomong nilai kan itu kan proses ya Mas ya. Tapi kan Mungkin seenggaknya apresiasi. karyanya itu berhasil menghasilkan sesuatu kan gitu Mas. ada yang Itu suka gitu ya. iya, itu kan yang nguatin Mbak. Yang bikin mereka oh iya ya ternyata aku bisa gitu loh. Kita jangan bayangin yang artis-artis expert jauh Mas, kalau kita ngejarnya ke sana itu kan jauh. Tapi kan kita seenggaknya sekarang tuh kita bisa bikin apa sih yang bisa Iya. dalam tanda kutip bisa untuk masa depan kita, buat pendapatan kita tuh apa. Jadi itu yang kadang gagal paham ya. Itu harus jadi apa gitu. Iya, betul. Padahal yang di pendek-pendek ini belum dilewati. Iya, yang mereka lihat kan yang udah jadi Mas. Prosesnya kan nggak mereka lihat. Gitu. Kayak apa? Great ilustrator atau Nah, apa gitu. gitu. Iya, iya, iya. Gitu sih Mas. Mas Febru, Iya, Mas. best practice-nya boleh nggak di sharing ke kita? Best practice maksudku di prakteknya yang Mas sudah jalani itu ada yang apa? Gagal, ada yang jalan terus gitu. Iya. Boleh Berapa persen ceritakan? gitu Mas? Berapa persen itu Mas kalau dari perjalanan sekarang ini? Kalau dari proses yang saat ini ya Mas ya, Iya. yang dari program Karir Anak, Program karya anak. ya sekitar 80% anak-anak yang ikut program ini alhamdulillah terserap industri kreatif. Ya. Industri kreatif. Iya. Ya. Sebenarnya berarti kan ada 20% yang mungkin mereka punya perspektif lain atau punya keinginan lain untuk melakukan hal lain, atau mungkin bisa ini ya Mas ya. Gimana? Kalau saya ngomong ya mimpinya beda sih Mas. Akhirnya kan itu ya, kita kan ngomong mimpi ya. Ujung-ujungnya ya pengennya Iya. beda gitu. Ya kalau pertama mereka mimpi pengen bisa desain Desain. atau pengen berkarya di dunia desain Kreatif, grafis, ya yang tetap dengan mimpinya pasti akan lanjut. Ya. Ya. Tapi tetap ya Mas, kita sebagai apa ya, kalau kita ngomong mentor ya Mas, Mentor, mentor ke teman-teman itu awalan pasti kita akan memberi cara praktis. Jadi mereka gimana sih bikin sebuah objek atau bikin sebuah karakter ini cepet dan bagus. Kalau kita ngasih tipsnya, jadi kita biasanya kalau saya nyiapin kayak semacam formulanya ya Mas. Nih pakai, kamu bikin apa aja, pakai skrip ini atau formula ini pasti akan jadi. Nah itu kan buat pancingan buat anak-anak. Oh iya ya ternyata pakai ini bisa lebih cepat, bisa lebih produktif gitu. Itu sih Mas. Jadi sampai udah disiapin itunya ya Mas ya. Iya, tugas mentor kan selalu mempermudah proses belajar adik-adik ya Mbak ya. Jadi mereka pertama kali belajar nggak kok susah. Nggak harus susahnya dulu gitu ya. Betul. Tapi sepertinya ilmunya begitu gampangnya dikasih ke adik-adik nih Mas. Itu enggak ada takut nggak sih Mas kalau ini ilmu terus nanti mereka nggak jadi nggak ikut lagi, mereka mau bikin sendiri gitu.
Nah, ini Mas, Kalau gitu gimana mikirnya? sebenarnya ya kita pendekatannya nggak hanya ngomongin skill teknis aja ya Mas akhirnya kan Mas, tentang mindset, tentang apa ya? Kalau kita kan berjalan secara komunal, jadi bareng-bareng. Ya kita selalu nguatin enak loh kalau kita bareng-bareng. Yeah. Karena ketika kamu mengalami kesusahan, ada teman lain yang ikut bantu, ada teman sharing. Kalau kamu jalan sendirian, mungkin bisa, tapi ketika kamu menghadapi kendala, Ya, mungkin mau tanya sama siapa, dan apakah kamu akan sekuat itu kalau sendirian kan itu. Bebannya ditanggung sendiri. Iya, beban tanggung sendiri Mbak, betul. Enaknya bareng-bareng itu kan saling nguatin kan ya Mbak. Yeah. Kalau orang ngomong kalau mau jalan jauh ya jalan bareng-bareng. Tapi kalau mau jalan cepat ya jalan sendirian. Jalan jauh, jalan bareng. Iya. Terus mindsetnya sendiri apa tuh Mas? Nah, yang harus dipunyai. Jadi tipsnya untuk anak-anak, untuk adik-adik, untuk jadi ekspertis di desain grafisnya. Oke. Jadi kalau menurut aku pribadi mungkin lebih ke jangan pasif. Jangan pasif. Kita kan bergerak di dunia kreatif. Kita kan harus ngikutin perkembangan ya Mbak. Betul ya. Kita cepat itu ya. Betul, kita rekreasi visual, kita bisa lihat di beberapa website yang kan banyak sekarang Mas, website untuk rekreasi. Tren-tren saat ini tuh apa sih, bikin apa sih ya. Kalau kita ngomong salah satu Pinterest lah. Itu kan betul. Kita tinggal ketik kita mau bikin apa itu di situ ada ya. Ada, apa aja ada. Kita perbanyak rekreasi visual, terus kita tes ke diri kita, kita action, bisa nggak kita bikin itu, gitu. Jadi kan, ya tetap butuh rekreasi visual sih Mas. Kalau saya sendiri, iya. Itu kata-kata yang baru buat aku sih Pak. Rekreasi visual. Jadi intinya bahasa tetap desain mau gitu. Bergerak ya Mas. Iya, itu salah satu caraku sendiri untuk mengatasi kalau aku jenuh ya Mas. Kalau aku mulai desain kok monoton ini. Nah, kalau udah mengalami itu ya kita harus sadar, terus kita ya diterima iya. Kita belum perubahan. Ini mentok nih, yuk rekreasi dulu yuk, biar fresh aja sih Mas. Ini kayaknya bisa nih tak pakai ke sini gitu. Jadi gitu. Tetap ATM, amati tiru modifikasi. Amati tiru modifikasi. Iya. Jangan amati tiru plek ya Mas ya. Itu ATP Mas. ATP. Ya, itu Mas. Jadi tetap sih enggak. Kalau saya itu rekreasi visual penting. Biar fresh aja, biar ngebuang jenuh. Terus kalau tipsnya dari sisi non teknisnya apa Mas? Ini buat adik-adik Mas. Non teknis buat adik-adik ya. Yeah. Kalau dari pengalaman Om Febru di proses bimbing bongbongnya itu tadi. Kalau saya lebih seneng buat adik-adik ini lebih terbuka aja sih Mbak. Jadi ketika dia mengalami stuck ya Mbak, stuck atau mulai jenuh, cerita aja, ngobrol, Kak aku kok jenuh ya ngerjain ini ya, lah jenuhmu kenapa kan itu. Jadi proses itu ngobrol, ketika udah ketemu kita kasih solusi, oke ya ketemu ya, yuk lanjut kembali lagi. Atau memang dunia kreatif itu nggak bisa full 100% ngerjain terus Mas, tetap kita butuh rekreasi ya, termasuk mata. Kalau kita ngomong ngelihat di layar terus kan pedes ya Mas. Betul. Nah, kita butuh istirahat, kasih jeda, itu penting sih Mas. Rekreasi, lihat yang hijau-hijau gitu. Betul Mas. Baik kalau di sini ya. Hijau-hijaunya hijau. Seger sini Mbak, rekreasi nih Mbak di sini Mbak. Ya? Iya, refreshing lah. Mas, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Reza, Mbak Adi. Terima kasih. Di sini. Iya. Oke, sedulur Kampung Becek, tadi sudah kita terima kasih sudah mengikuti perbincangan kami dengan Mas Febru sebagai salah satu ekspertis desain grafis. Semoga kanal ini membawa kebaikan kepada kita semuanya. Jangan lupa ikuti terus konten-konten kami berikutnya. Salam Becek.